Perjuangan menegakkan demokrasi tidak memakan waktu sebentar. Kita pernah mengalami era otoritarian saat oligarki kekuasaan membungkam suara rakyat dan menihilkan kebebasan. Kekuatan-kekuatan politik berada dalam cengkraman penguasa. Kritik masyarakat diberangus demi melanggengkan kekuasaan otoriter yang bertahta selama 32 tahun. Gelombang protes dan tuntutan kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa berhasil menjungkalkan rezim otoriter itu, walaupun dengan korban jiwa dan nyawa anak bangsa. Lalu reformasi menyulut harapan akan lahirnya era demokrasi yang adil, di mana korupsi diberantas, hukum ditegakkan, dan konstitusi menjadi aturan bersama untuk mengatur negara ini agar berjalan sesuai amanat reformasi dan mandat demokrasi. Tapi kini, oligarki mulai bangkit kembali. Konstitusi dimanipulasi dan dirusak dengan menghancurkan kehormatan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi benteng penjaga konstitusi itu sendiri. Demi membuka jalan munculnya politik dinasti atas nama melanggengkan kekuasaan. Rakyat tidak diam. Kita tidak boleh diam karena demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, praktis republik ini bisa menikmati segarnya udara demokrasi. Presiden B.J. Habibie meskipun diwarnai gejolak ekonomi politik berhasil mengantarkan era transisi dari era otoritarian menuju era demokrasi yang kita sebut dengan reformasi. Di tahun 1999, publik mengikuti pemilu pertama setelah tumbangnya Orde Baru dengan gegap gempita. Pesta demokrasi berjalan dengan adem dan damai. Presiden Habibie berhasil mengantarkan Indonesia ke gerbang demokrasi yang sesungguhnya. Di era Orde Baru dulu, demokrasi hanya berupa seremoni yang hampa makna. Berkali-kali pemilu dilaksanakan, hanya sekedar rutinitas 5 tahunan yang melanggengkan kekuasaan. Demokrasi di era Orde Baru hanya tampilan permukaan yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Tidak ada keterbukaan di era Orde Baru itu. Partai politik dikerdilkan peranannya hanya sebagai stempel penguasa. Alat negara dan aparat pemerintah tidak netral dalam proses demokrasi. Pemerintahan dijalankan dengan korupsi yang menggurita, kolusi yang culas, dan nepotisme yang ugal-ugalan. Baru di era reformasi, rakyat Indonesia bisa merasakan demokrasi yang sesungguhnya. Presiden demi presiden silih berganti, tetapi demokrasi tetap berjalan, walaupun kadang naik turun kualitasnya. Dan salah satu dari buah demokrasi itu munculnya orang biasa saja, dari rakyat biasa, bukan dari kalangan elit politik yang bernama Joko Widodo naik ke tampuk kekuasaan. Optimisme masyarakat mekar dan berkembang. Jika orang biasa saja bisa menjadi presiden, maka semua orang bisa berharap mendapatkan berkah demokrasi. Tetapi sepertinya harapan itu sudah pupus. Saya tidak habis pikir, Presiden Jokowi yang 2 kali terpilih menjadi presiden dari buah demokrasi dengan kekuatan rakyat justru mempertontonkan drama picisan, drakor murahan, dan sinetron politik yang tidak bermutu dengan memaksakan anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Drama politik yang dipertontonkan secara telanjang demi melanggengkan kekuasaan seperti sedang mencibir demokrasi dan melecehkan nilai-nilainya. Konstitusi negara yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai tata aturan berdemokrasi dimanipulasi dan dipercundangi bahkan oleh Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi benteng penjaga konstitusi. Anwar Usman, Hakim Mahkamah Konstitusi yang sudah dicopot dari jabatan Ketua MK itu, yang telah terbukti cacat moral oleh Majelis Kehormatan MK,
merobohkan gerbang kehormatan dan marwah Mahkamah Konstitusi di titik yang paling rendah. Apakah kita masih bisa mengatakan demokrasi kita baik-baik saja? Keputusan MK yang meloloskan sang anak presiden, keponakan Anwar Usman, untuk maju berkontestasi pada Pilpres 2024 menjadikan demokrasi kita menanggung beban moral yang sangat berat. Hanya karena ambisi melanggengkan kekuasaan politik dinasti. Apakah kita mengatakan demokrasi kita baik-baik saja? Coba kita bayangkan, keputusan Mahkamah Konstitusi yang cacat moral dijadikan acuan pelaksanaan pemilu 2024 yang nantinya masyarakat Indonesia memilih pemimpin negara ini untuk mengurusi 360 juta rakyat. Siapapun presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nanti dari Pilpres 2024 akan dipertanyakan legitimasinya karena cacat konstitusi. Runtuh sudah kepercayaan publik, hilang trust dari dunia internasional. Karena itulah rakyat tidak bisa diam. Masyarakat sipil kini mulai bergerak. Satu demi satu tokoh-tokoh bangsa yang masih waras berpikir keluar ke permukaan, menyuarakan kegelisahan. Demokrasi yang diperjuangkan lebih dari 2 dekade yang lalu jangan dikerdilkan hanya sekedar proses elektoral pemilu demi politik yang penting menang, tapi menjungkir balikan moral dan etika berdemokrasi. Jangan sampai hanya demi melapangkan jalan bagi sang anak ke kursi kekuasaan, tapi mengorbankan masa depan jutaan anak-anak bangsa. Itulah suara tokoh agama, suara cendekiawan, seniman, dan budayawan yang kemarin berkumpul di Rembang dan menyampaikan keresahannya kepada Kiai Mustafa Bisri yang pernah memiliki kegelisahan yang sama bahwa ada republik dengan rasa kerajaan. Itulah suara kegelisahan para pemimpin redaksi media mainstream yang mengkhawatirkan demokrasi yang dijalankan setengah hati dan wajah politik yang kehilangan integritas. Dan itu bisa menimbulkan goncangan politik dan keamanan serta ketidakstabilan perekonomian nasional. Masyarakat memang layak gelisah dan khawatir karena mulai muncul potensi pemilu diselewengkan demi melanggengkan kekuasaan dengan memenangkan salah satu pasangan calon pada Pilpres 2024. Aparat yang tidak netral, panitia pemilu seperti KPU dan Bawaslu yang sepertinya abai terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Dugaan oknum anggota Polri dan TNI yang seharusnya menjadi pengaman pemilu justru ikut campur dan turut bermain. Belum mulai musim kampanye, sejumlah pelanggaran sudah ditemukan. Di banyak media massa memajang pelanggaran itu di halaman depan. Namun Bawaslu malah meminta masyarakat yang mengecek kebenarannya. Bau tidak sedap dari aroma kecurangan yang berusaha mempercundangi demokrasi tercium di mana-mana. Puncaknya di malam pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024 di kantor KPU, Ganjar Pranowo tegak berdiri menyuarakan aroma busuk itu. Demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Sebelumnya Ibu Megawati Soekarno Putri, Pak Yusuf Kalla, tokoh bangsa, para cendekiawan, mahasiswa, budayawan, LSM, dan kelompok masyarakat sipil juga menyuarakan rasa yang sama. Demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Dan saat demokrasi sedang dikhianati, diam bukanlah pilihan. Saya, Anda, dan kita semua harus bersuara. Demokrasi harus diselamatkan. Ayo kita bangkit berdiri, berjalan seiring, bersama-sama mengawasi jalannya pemilu 2024. Kita kawal pemilu berjalan dengan fair, mengedepankan etika dan tidak menciderai demokrasi dengan melakukan kecurangan, apalagi memanfaatkan kekuasaan. Jangan percaya kepada aktor politik yang di depan panggung bicara kejujuran dan tidak curang dalam pemilu, lalu berjoget ria dengan tepukan gemuruh, tetapi berdiri di atas keputusan MK yang cacat konstitusi. Karena sesungguhnya dia sedang mendustakan demokrasi. Inilah asa saya,
Asa Ayah NH.